Halo semuanya, selamat datang di kelas Informatika kelas 7 SMP. Saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian di kelas kita pada hari ini. Hari ini kita akan memulai perjalanan kita dalam dunia yang menarik dan berkembang pesat dari teknologi informasi dan komunikasi. Pada materi perangkat keras komputer ini, diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian perangkat keras komputer atau hardware dan mengidentifikasi spesifikasi nama dan fungsi perangkat keras komputer. Dan tahukah kamu, komputer dapat beroperasi apabila dilengkapi dengan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Mulai dari komputer-komputer kuno dengan ukuran yang besar hingga perangkat ringkas yang kita gunakan saat ini, perangkat keras telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada masa lalu, komputer-komputer pertama memakan ruang yang besar di dalam ruangan dengan banyak kabel dan komponen yang kompleks. Namun, seiring berjalannya waktu, teknologi telah mengalami revolusi yang luar biasa. Kita melihat perangkat-perangkat yang dulunya memenuhi ruangan sekarang dapat ditempatkan di tangan kita. Meskipun bentuk dan kemampuannya berubah seiring waktu, konsep dasar perangkat keras tetaplah sama. Hardware atau perangkat keras adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat diraba serta dilihat. Perangkat keras dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai piranti masukan atau input, piranti keluaran atau output, piranti pemrosesan, memori, dan penyimpanan atau storage. Jenis perangkat keras dibagi menjadi 3. Yang pertama, main hardware. Kedua, input-output hardware. Yang ketiga, storage and peripheral hardware. Main hardware, komponen-komponen inti yang membentuk dasar dari sistem komputer. Perangkat keras ini penting untuk menjalankan sistem komputer dan menjalankan berbagai aplikasi. Contoh main hardware, CPU. Fungsinya untuk memproses instruksi, pengelola memori, koordinasi perangkat, dan eksekusi program. Contoh yang kedua adalah motherboard. Fungsinya sebagai papan sirkuit utama penghubung semua komponen perangkat keras. Yang ketiga ada RAM. Fungsinya RAM untuk sebagai memori sementara penyimpanan data yang sedang digunakan atau sedang diproses. Input-output hardware. Komponen-komponen yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem komputer, baik untuk memberikan input maupun menerima output. Contohnya, mouse untuk digunakan sebagai kontrol kursor di layar komputer. Berikutnya, webcam digunakan untuk merekam video atau gambar. Kemudian ada printer, digunakan untuk mencetak dokumen gambar dan grafik. Selanjutnya ada speaker, digunakan untuk memutar suara atau audio. Storage and peripheral hardware, komponen-komponen yang digunakan untuk menyimpan data dan menyediakan fungsionalitas tambahan. Contohnya hard disk. Fungsinya menyediakan penyimpanan data menggunakan piringan magnetik yang berputar. Kemudian ada flash disk. Fungsinya sebagai perangkat penyimpanan portable yang menggunakan teknologi flash memory. Berikutnya ada CD-ROM. CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory merupakan media penyimpanan optik dalam bentuk digital. Contoh storage hardware merupakan akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Kesimpulannya, dengan pemahaman yang baik tentang perangkat keras, kita dapat lebih memahami cara kerja komputer dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya secara optimal. Oke, terima kasih. Thank you for watching.